Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin kepada Ibu Suci Ramadhani SIP MIP selaku dosen mata kuliah Tata Kelola Wilayah Perbatasan. Baik, perkenalkan nama saya Azwar Ramadan dengan NIM B1B12360, Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 23. Di sini saya membuat video tentang mereview sebuah film tugas dari Ibu Suci. Di sini saya mereview sebuah film yang berjudul Kabut Berduri. Kabut Berduri ini merupakan film yang diproduksi oleh Netflix dan disutradarai oleh Edwin. Latar belakang film Kabut Berduri ini terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, lebih khususnya lagi wilayah Ulayat Dayak. Di dalam film ini mengangkat tentang kisah yang rumit, tentang kasus pembunuhan berantai yang melibatkan beberapa isu, mulai dari korupsi, perdagangan manusia, hingga mitos dan sejarah-sejarah lokal. Langsung saja, awal cerita ini dimulai dengan kedatangan seorang polisi cantik, Ibda, yang berpangkat Inspektur 2, Ibda, atau yang biasa dipanggil dengan Ibda Sanja, seorang detektif dari Jakarta yang ditugaskan ke Kalimantan untuk menyelidiki serangkaian kasus pembunuhan yang mengerikan, di mana korban-korbannya ini ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan dengan kepala yang terpenggal. Ibda Sanja di wilayah perbatasan ini bekerja sama dengan dua kepolisian lokal. Yang pertama adalah Kepala Polisi itu sendiri, Bapak Pancanugraha, dan Bribka Thomas. Selama penyelidikan kasus pembunuhan ini berlangsung, Kepala Polisi Pancanugraha ini terkesan ingin kasus ini segera ditutupi atau diakhiri. Sementara Bribka Thomas, meskipun tampak seperti apatis, dia juga memiliki ketidakpuasan terhadap birokrasi kepolisian setempat. Selama penyelidikan yang berlangsung dan mencari tentang keterkaitan bukti-buktinya, Ibda Sanja ini juga dibantu dengan seorang bapak yang bernama Bapak Bujang, seorang pendatang yang mungkin sudah lama menetap di daerah sana. Bapak Bujang ini sering atau juga memberikan informasi penting dan membantu Sanja dalam mencari petunjuk. Penyelidikan Sanja mengungkapkan bahwa kasus pembunuhan ini jauh lebih kompleks dari yang terlihat, di mana kasus-kasus ini tidak hanya terkait dengan pembunuhan yang berantai, tetapi juga melibatkan yang pertama adalah korupsi. Ibda Sanja pernah melihat ada oknum penegak hukum yang terlibat, termasuk atasannya sendiri yang bermain di balik layar. Yang kedua adalah perdagangan manusia. Yang menarik di sini adalah kasus pembunuhan ini terkait dengan perdagangan manusia yang mungkin saja dikendalikan dengan seorang pengusaha kaya yang bernama Agam, di mana korban-korban tersebut merupakan anak-anak dari suku Dayak itu sendiri yang akan dijual. Bribka Thomas juga pernah atau juga menerima uang dari kasus tersebut supaya untuk memperlancar bisnis tersebut. Yang ketiga adalah film ini juga menyentuh tentang isu-isu lokal seperti konflik di wilayah perbatasan dengan mitos yang bernama Ambong. Sosok mistis yang dipercaya sebagai roh penunggu atau hantu komunis yang bergentayangan. Penyelidikan Ibda Sanja ini mencapai titik balik di mana ia mengetahui bahwa yang saya sebut tadi, Bapak Panca dan Bribka Thomas memiliki peran dalam jaringan tersebut. Thomas yang semulanya bersikap apatis ini mulai muak dengan birokrasi dan korupsi yang terjadi. Ia pun mencoba keluar dari jaringan tersebut.
di suatu scan juga menceritakan tentang Bribka Thomas dan Kepala Polisi Pancanugraha ini terlibat perkelahian di dalam mobil yang dimana menewaskan Bribka Thomas itu sendiri. Beberapa korban yang terbunuh dalam film ini antara yang pertama adalah Juing, seorang aktivis Dayak, yang kedua adalah Torik, seorang tentara, dan yang ketiga adalah Umi. Umi ini merupakan perempuan yang mengumpulkan anak-anak Dayak yang akan dijual menjadi korban pembunuhan. Yang keempat adalah Ayah Arum, yang kelima adalah Bribka Thomas yang dibunuh oleh Kepala Polisi Pancanugraha, dan yang keenam adalah Bapak Pancanugraha yang dibunuh atau ditebas oleh Pak Bujang. Yang ketujuh adalah Bapak Bujang. Film ini ditutup dengan adegan yang sangat kuat dan menegangkan, di mana di hari kemerdekaan Indonesia kepala Bapak Bujang ini tergantung di depan sebuah monumen. Adegan ini juga menyiratkan kepada kita bahwa kasus ini belum benar-benar selesai. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui siapa yang membunuh Bapak Bujang tersebut. Secara keseluruhan, Kabut Berduri ini tidak hanya menyajikan alur cerita yang kriminal dan menegangkan, tetapi juga berhasil mengangkat tentang isu-isu lokal yang kompleks di wilayah perbatasan tersebut. Selanjutnya adalah keterkaitan tata kelola wilayah perbatasan dengan film Kabut Berduri. Tata kelola wilayah perbatasan ini sebenarnya merupakan proses pengelolaan yang mencakup berbagai aspek seperti keamanan, ekonomi, konflik, sosial, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan integritas wilayah negara, terutama di daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Sebaliknya, di film Kabut Berduri ini ada dua isu penting. Yang pertama adalah korupsi dan perdagangan manusia yang menjadi isu yang sentral dan menggambarkan betapa buruknya penyalahgunaan kekuasaan di wilayah daerah perbatasan. Masyarakat yang terpinggirkan atau masyarakat daerah tersebut menjadi sasaran empuk bagi para pelaku perdagangan manusia yang memanfaatkan ketidakadilan sistem, ketidaktransparan, dan lemahnya penegakan hukum di wilayah daerah perbatasan. Baik, sekian review film Kabut Berduri dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.